mencoba untuk mengeksplor monday.com ini dengan membuka ya di dalam alamat website yaitu monday.edindonesia.co.id. Di situ akan Bapak dan Ibu akan bisa mendapatkan seluruh informasi tentang monday.com ini, dan Bapak dan Ibu bisa open trial account. Jadi dengan melakukan klik di situ ada kolom get started, Bapak dan Ibu bisa membuka satu kolom satu akun trial, dan kemudian dari trial itu Bapak Ibu bisa mencoba mengimplementasikan bagaimana sih untuk pengguna monday.com untuk membantu proses kerja dari Bapak dan Ibu sekalian sehari-harinya. Baik. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas untuk satu topik, yaitu terkait dengan project management. Jadi bahwa kita akan mencoba mengambil satu pola untuk bagaimana menggunakan monday.com ini untuk membantu kita mengelola project management. Ya. Di sini kita sudah saya sudah Oke, di sini saya sudah coba masuk ke dalam satu workspace yang kita sudah siapkan. Jadi kita coba fokus dulu. Nah, di dalam monday.com ini adalah kita seperti yang ada tampilan yang terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian ini, kita menggunakan monday.com ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah kita mengenal yang kita sebut sebagai workspace. Workspace ini adalah tempat untuk kita membuat atau menyimpan semua hal terkait dengan pekerjaan dari Monday. Baik itu adalah suatu bot, yaitu kita dalam Monday ini kita bekerja dengan istilahnya sebagai bot, yaitu. Kemudian yang kedua terkait dengan untuk view, misalkan itu bisa disimpan di situ, ataupun nanti dashboard juga bisa disimpan di situ. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih detail terkait dengan project management ini, kita ingin menyampaikan satu workflow bagaimana project management dikelola menggunakan monday.com ini. Ini pada kesempatan kali ini kita tidak spesifik bahwa project management ini adalah untuk misalkan IT project management. Jadi kita mencoba melihat bahwa untuk project management adalah digunakan untuk hal apapun, tidak hanya untuk IT ya. Bisa untuk mungkin pembangunan construction atau mungkin untuk pekerjaan yang lain. Nah, ini biasanya memerlukan satu pengelolaan proyek. Nah, di dalam pengelola satu proyek itu biasanya kita akan bertemu yaitu terkait dengan schedule management, yang kedua adalah terkait dengan effort management, yang ketiga adalah terkait dengan cost management, dan yang terakhir biasanya kita juga akan menghitung terkait dengan risiko manajemennya ya. Jadi terhadap risk management, jika kita ketemu kendala di lapangan, itu adalah kira-kira ini efeknya itu yang nanti bisa menyebabkan loss itu berapa besar. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan di sini bagaimana untuk flow dari pengelolaan proyek itu, termasuk nantinya adalah untuk schedule management, untuk effort management, dan cost management. Jadi di sini kita akan membahas di situ. Nah, kita mencoba membagi beberapa folder nih di sini. Jadi kita melihat ada folder untuk istilahnya untuk high level. Jadi untuk high level ini adalah bagaimana nanti ketika ada incoming project, ketika ada suatu inisiasi project, apakah project itu akan kita putuskan untuk kita eksekusi atau tidak. Nah, ini nanti ada di bagian di high level ini, termasuk juga adalah nanti kita menetapkan misalkan untuk cost maksimum budget dari implementasi project ini. Yang kedua adalah terkait untuk detail daripada proyek itu sendiri nanti. Jadi di sini kita sudah coba siapkan ada folder project, di mana di sini ada satu contoh untuk project alpha ya. Jadi di sini udah contoh sampelnya. Nanti kita coba mulai dari awal. Nah, kemudian ada business case analysis, karena biasanya kita akan mencoba dalam satu project itu mungkin kita membutuhkan satu, ini harus ditinjau nih ketika ini diputuskan go or no go, maka kita harus meninjau dari berbagai aspek. Mungkin kita harus membuat satu business case analysis. Dan berikutnya kita sudah siapkan untuk mencoba membuat template ya. Jadi kita akan bekerja dengan menggunakan template karena mungkin kita tahu nih
bahwa pekerjaan kita sehari-hari adalah misalkan untuk teman-teman yang di perusahaan IT, ya pekerjaannya adalah pengerjaan aplikasi ataupun mungkin deliver perangkat ataupun hal-hal yang lain. Nah itu biasanya mungkin nanti sama ya. Nah kita bisa membuat ini adalah menjadi template. Artinya ketika nanti project itu datang, kita bisa langsung tidak perlu membuat scratch dari awal lagi. Kita bisa langsung menggunakan satu bot yang bisa kita gunakan yang memang sudah cocok dengan apa yang menjadi operasional kita sehari-hari. Jadi di sini kita sudah siapkan ada template sebagai misal di sini ada template untuk project ininya BPS-nya. Jadi di sini kita sudah siapkan beberapa template dengan yang mungkin bisa nanti disesuaikan. Kemudian ada business case analysis. Jadi kita mencoba apa namanya untuk membuat apa-apa saja sih yang di dalam business case analysis yang perlu kita sampaikan. Nah, ini adalah untuk workflow kita kali ini. Baik, kita coba masuk untuk di awal yaitu terkait dengan project approval ya. Jadi ketika kita di project approval di sini kita coba bagi menjadi beberapa grup. Nah, ini kita bekerja di dalam bot ya. Kalau tadi workspace, kemudian di dalam workspace ada bot. Nah, tempat ini tempat kita untuk berinteraksi dengan tim untuk mengelola pekerjaan kita sehari-hari. Nah, di sini kita membagi dalam satu bot ini menjadi 4 grup, yaitu ada new request, kemudian under consideration, kemudian approve, dan kemudian reject. Jadi skenario-nya adalah bahwa nanti akan ada satu inisiasi untuk satu proyek yang baru, kemudian bagaimana inisiasi itu masuk, kemudian dianalisis, dan kemudian ini akan disetujui untuk dieksekusi atau tidak. Bisa jadi mungkin dengan berbagai pertimbangan pekerja proyek itu inisiasi tersebut kita lanjutkan, mungkin go, tapi juga beberapa karena satu dan lain hal itu kita putuskan tidak. Nah ini kita dikelola di dalam project approval ini. Jadi ini biasanya kalau dalam satu entitas perusahaan mungkin ada satu bagian atau satu komite yang dia menentukan go or no go project yang diambil sebelum kalau kemudian nanti kalau ketika diputuskan go dia akan masuk ke dalam satu tim yang memang untuk eksekutornya. Nah di sini kita masuk di sini. Oke, jadi kita coba open untuk semua ininya. Nah, satu hal di dalam apa namanya Monday ini adalah bahwa kita sebenarnya sudah disiapkan beberapa template ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu bisa menggunakan template yang sudah ada, yang sudah disiapkan, yaitu di sini kita bisa melakukan add ya, kemudian add new bot. Ini misalkan kita coba create baru. Nah ini kita bisa create baru. Ini misalkan ini kita buat dari awal. Nah, atau kita mencoba create-nya itu ada dari template ya. Jadi kita sudah disiapkan beberapa template. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kira-kira kebutuhannya misalkan untuk apa. Bisa untuk coba untuk yang use case di marketing, jadi kita bisa pilih bot yang mana yang sesuai, atau untuk content production atau untuk project management gitu. Nah ini kita bisa apa namanya pilih sesuai dengan kebutuhan. Ini sudah disiapkan banyak template yang bisa dipilih ya. Baik, kita kembali lagi. Nah ini kita sudah membuat satu bot di mana di dalam bot ini untuk menampung approval ya, untuk menampung satu inisiasi project yang baru, kemudian ini akan diputuskan go atau tidak. Jadi kita sudah siapkan di mana dalam ini adalah ada nama dari inisiasi project itu, kemudian ini mungkin inisiatornya siapa, kemudian ini request date-nya kapan, kemudian mungkin ditambahkan ada satu executive summary, jadi menjelaskan tentang project ini untuk apa. Kemudian mungkin dalam project ini ada beberapa isu nih, misalkan bahwa ada bahwa project ini sebenarnya mempunyai isu misalkan belum didukung oleh perlu didukung oleh satu kondisi yang lain ya, ini bisa kita ada dependensinya bisa kita masukkan di sana. Nah kemudian ada juga untuk bagaimana kita untuk anticipated outcomes-nya dan yang lain-lain. Mungkin kita ada juga untuk budgetnya ya, jadi kita sudah tetapkan nanti budgetnya berapa misalkan di situ. Nah
kita kalau kita bekerja dalam Mandarin, biasanya kita dalam bot, artinya kita bisa menambahkan sesuatu di sini secara langsung. Jadi ada add, kita bisa langsung tambahkan item inisiasi project baru itu. Namun dalam hal ini kita akan mencoba bahwa satu bot ini kita view-kan dalam bentuk form. Jadi bisa jadi mungkin bahwa inisiasi ini tidak datang dari tim yang untuk melakukan approval ini, tapi dari tim lain. Nah, yaitu kita membuat satu form. Jadi di sini ada kita create-kan satu form. Bagaimana tuh bisa membuat form ini? Yaitu sebenarnya kita bisa tambahkan satu add view, kemudian nanti kita bisa pilih form. Nah, di pilih form ini maka kita bisa mendesain formnya seperti apa. Nah, ini kita sudah siapkan. Nah, ini formnya adalah menjadi seperti ini. Project approval, kita bisa menyampaikan, memasukkan deskripsinya bahwa ini tentang apa. Kemudian di sini kita item-item kolom-kolom tadi ini menjadi bentuk satu kolom, kemudian ada deskripsi dan kita bisa mengisikan. Jadi ini terkait kira-kira proyeknya apa gitu. Nah, ini kita bisa yang kita tampilkan. Apakah nama proyek ini wajib diisi, kita bisa klik di sini. Jadi ini kalau required berarti wajib diisi. Nah, tapi kalau ini berarti bisa dikosongkan. Jadi ini sudah ada. Nah, kemudian tadi ada kolom request date. Ini kita coba request date-nya tidak kita tampilkan karena kita coba buat otomasi, yaitu request date ini adalah tanggal pada hari ini ketika request project ini disubmit ya. Jadi di sini kita ada yang tombol mata ini kita bisa klik. Nah, artinya ini di hidden. Nah, ini tidak ditampilkan dalam form. Ini kita sudah siapkan kolom-kolom tadi, kita atur. Nah, sekarang adalah bagaimana untuk kita share ya untuk data ini ke yang lain untuk orang. Nah, jadi kita ada istilahnya share form. Di sini kita bisa klik share form. Nah, di sini ada satu pilihan ya. Pertama adalah pilihan bahwa ini kita akan share berbentuk satu link. Jadi link ini bisa kita share, bisa kita tampilkan ke dalam kita share ke dalam orang-orang yang kira-kira nanti akan membuatnya. Yang kedua adalah terkait ini bisa kita embed nih. Jadi kalau teman-teman yang di bagian IT, bagian teknis mungkin paham nih. Jadi ini formnya itu kita embed ke dalam satu web form. Mungkin kita sudah punya satu ini ya, kita punya satu website sendiri. Nah, ini form ini kita embed di dalam situ. Kita bisa lakukan di sini, kita copy, kemudian nanti code-code-nya itu bisa di paste di dalam website-nya kita. Nah, ini kita coba untuk misalkan ini di copy. Nah, begitu di copy, maka linknya ini bisa kita open dari browser ya. Jadi nanti bisa dilakukan di add. Jadi misalkan kita coba add, kemudian di sini kita paste. Nah, kok keliru ini. Baik, kita coba di copy, kemudian kalau copy-nya enggak ada, bisa kita Oke. Nah, ini ketika sudah kita paste, maka kita bisa mengisikan apa yang perlu kita isi di dalam form ini. Sebagai misal kita masukkan di sini adalah untuk project kita. Oke. Kemudian executive summary kita bisa masukkan bahwa project ini tentang apa. Mungkin bisa kita masukkan. Nah, kemudian isu jika ada juga bisa segala macam isu kita bisa masukkan di sini. Ya, jadi mungkin ada satu keterangan bisa dimasuk sebagai pertimbangan bahwa nanti si komite tadi menentukan ini project go atau not go ya. Nah, kita bisa coba masuk di sini. Dan kemudian ada informasi-informasi lain yang bisa kita isi, kita lakukan di sini. Oke, jadi kita mungkin nggak isi terlalu banyak, kita coba lihat idenya aja.
Kemudian di sini kita submit. Nah, setelah kita submit, kita bisa balik lagi ke yang project tadi. Oke, ya ini yang project kita ini tadi ya. Dan kita close untuk yang di sininya. Kita masuk ke main table. Nah, di dalam main table ini otomatis di sini tadi project beta itu sudah masuk nih. Jadi artinya di sini sudah langsung project betanya masuk. Artinya si project ini, inisiasi ini bisa di entry dari form tadi, atau kita bisa entry langsung di dalam baris di sini. Kita bisa tahu, bisa lihat ini segala macam. Nah, nantinya bahwa si apa namanya untuk komite ini kita bisa lakukan hal-hal yang apa-apa aja yang harus kita di sini ada satu kolom status, di mana kolom status ini begitu masuk dia kita set sebagai new request. Nah, kita ada beberapa otomasi yang kita buat di sini. Oke, ya. Di sini ada jadi yang pertama adalah ketika satu item itu di create, maka request date-nya kita isi adalah tanggal hari ini. Nah, seperti ini sudah ada. Kemudian kita juga coba buat satu otomasi. Jadi ketika statusnya itu berubah, kita rubah menjadi under consideration, maka dia akan pindah ke grup under consideration. Atau kalau dia approve, dia akan pindah ke grup approve ya. Jadi ini sudah kita siapkan beberapa otomasi. Nah, artinya kita bisa lihat di sini status nih. Ketika statusnya ini new request, kita coba ganti menjadi nanti akan pindah ke dalam grup under construction, under consideration. Jadi sudah kita klik, nah, kita sudah langsung buat di sini. Nah, ini yang kita di sini mulailah dibahas bahwa ini apa termasuk juga mungkin di sini kita bisa menentukan PM-nya siapa, misalnya di sini kita buat PM-nya dan kemudian dibuatlah untuk budgetnya. Jadi misalkan di sini kita set budgetnya berapa, 150. Nah, di sini kita ada bisa kolom yang tipe number, sebenarnya ini kita bisa lakukan ini misalkan ada mata uangnya ya, ada currency-nya. Apakah ini dolar atau hal yang lain, atau mungkin kalau rupiah di sini nggak ada, kita bisa type di sini ya, misalkan untuk rupiah kayak gitu. Nah, kita coba masukkan data dolar, posisi ada di sebelah kiri ya. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini. Kalau kita melihat bahwa ini, oh kayaknya kurang bagus, kita bisa type di sini, kita bisa tambahkan satu space ya. Nah, bagi satu space, maka dia tampilannya menjadi lebih manis lagi. Nah, ini kita bisa, nah ini kita bisa set kira-kira angkanya ini dalam bentuk currency apa. Oke. Nah, ini bahwa satu project inisiasi sudah datang, nah ini sudah di. Nah, bagaimana kalau project ini kemudian kita putuskan untuk go? Jadi di sini kita ada status ya, di sini ada status apakah nanti akan di reject atau nanti di approve setujuan. Nah, kita coba lihat di sini satu otomasi yang kita coba siapkan, yaitu yang pertama ketika ini di set statusnya adalah berubah menjadi approve, maka dia akan dipindah ke grup approve. Nah, tapi selain itu kita coba buat lagi, yaitu ketika bahwa status ini baru approve, maka kita akan membuat satu item baru di dalam bot yang lain nih. Jadi kita akan membuat bot yang lain, kemudian kita konekkan. Jadi sebagai misal di sini kita dari project approval kita ada yang namanya program autobot untuk high level. Nah, di sini adalah kita lebih ke arah nanti melakukan monitoringnya. Jadi dari proyek yang datang ini kira-kira apa namanya secara progres sudah sampai mana gitu. Nah ini kita bisa melihat secara high levelnya bahwa proyek ini progres sampai mana seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini isi baru untuk proyek Alpha 1 kita coba approve untuk yang proyek beta tadi. Jadi ini yang project beta, kemudian kita lakukan approve ya. Jadi di sini, dan kemudian kita approve. Nah, ketika approve dia akan pindah ke bawah. Nah, ini pindah ke grup
approve, artinya bahwa proyek ini sudah di approve. Kita sudah set budgetnya, kita sudah set PM-nya. Nah, bagaimana di dalam high level tadi, maka di dalam high level tadi otomatis sudah muncul di sini, yaitu sebagai upcoming project-nya adalah project kita, kemudian di sini sudah PM-nya sudah ada, kemudian statusnya kita set misalkan upcoming, kemudian di sini budget yang di-approve berapa, yaitu 150.000 US misalkan. Ini kita coba lakukan di sini. Dan kemudian kita bisa set juga untuk secara timeline-nya nih, bahwa project ini mulai ini kapan, misalkan mulai hari ini, kemudian sampai berlaku misalkan sampai tanggal 7 Mei. Nah, ini kita satu set kolom untuk yaitu untuk timeline kita masuk di sini. Otomatis di sini ada connect untuk yang tadi di approval-nya adalah di project kita. Nah, ini kita sudah sampai di dalam bot yang kedua. Jadi sampai di sini kita sudah melihat bagaimana bot itu, kemudian dalam view dalam form, kemudian integrasi dengan untuk bot yang lain. Jadi memang di dalam monday.com ini kita membuat beberapa bot dan nantinya bisa kita linkkan satu sama lain. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dalam bot ini adalah timnya berbeda. Bahwa ini adalah tim untuk yang eksekutor, mungkin ada satu tim lagi terkait dengan finansial, kemudian ada tim lagi dengan yang hal-hal yang lain, masalah legal misalkan, itu timnya berbeda. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengkombinasikan dalam satu bot untuk dari mereka-mereka yang bekerja dengan bot masing-masing. Jadi di dalam Monday ini kita bisa membagi untuk masing-masing tim bekerja dengan botnya masing-masing. Oke, nah sampai di sini ini berarti proyek sudah di-approve tapi belum dimulai. Nah, bagaimana ketika ini nanti proyek ini akan dimulai, kita mencoba buat beberapa otomasi lagi. Kita lihat di sini. Jadi bahwa di dalam otomasi ini kita siapkan sudah ada template banyak otomasi ya. Jadi di sini kita bisa masuk ke automation center-nya. Nah, ini ada banyak yang pilihan yang bisa kita pilih. Apakah itu berdasarkan perubahan status atau yang akan terjadi berulang kali. Jadi kayak kita membuat satu scheduler, kita bisa membuat seperti ini, atau ketika satu deadline akan tercapai, nah ini sudah disiapkan beberapa template untuk untuk automation. Nah, di sini kita coba siapkan untuk beberapa automation. Yang pertama adalah ketika dia statusnya berubah menjadi branding, maka dia akan kita pindah itemnya ke grup current project. Jadi di sini kita ada grup upcoming, ada current, ada completed. Jadi nanti ketika dia berubah branding, dia otomatis berarti proyeknya sudah mulai berjalan, masuk ke sini, dan PM yang ditunjuk dia bisa mulai membuat satu meng-assign timnya untuk mengerjakan task yang ada di dalamnya. Nanti di situ. Nah, di sini yang kita coba tambahkan adalah bahwa ketika dia project sudah masuk ke planning, artinya ini sudah mulai dikerjakan, maka kita akan meng-create satu bot baru nih. Jadi kita akan create satu new bot. Jadi kita bisa klik masuk sini. Jadi di sini adalah kita bisa lihat ketika dengan project statusnya adalah berubah menjadi planning, maka kita akan create new bot. Apa yang kita buat yaitu adalah kita mengambil dari template. Jadi tadi kita sudah siapkan template-nya bahwa pekerjaan ini adalah tipenya seperti apa. Nah, ini kita pilih adalah template-nya ini. Jadi kita bisa list di sini template apa aja yang ada. Kita akan create satu ini. Kemudian apa nama botnya? Nama botnya adalah kita tambahkan yaitu nama project itu sendiri. Jadi ada beberapa kolom field yang bisa dipakai. Kita pakai untuk item name. Di sini kita pakai item name, jadi nama projectnya nanti ada sesuai nama ininya. Kita buatkan ininya, dan kemudian ketika ini sudah mulai dibuat, kita akan memberitahu PM-nya. Jadi bagaimana kita juga bisa berikan satu notifikasi, yaitu misalkan di sini PM yang ditunjuk, dia tipenya person, hai PM-nya, bahwa ini ada satu bot yang sudah kita buat untuk mengerjakan project ini.
Jadi kita ada notifikasi di situ. Nah, notifikasi ini diberitahukan ke siapa? Kira kita bisa pilih nih, kita bisa pilih kolom berupa kolom tipe people, atau kita mention ke team member ya. Jadi kalau tipe people ini ada kolom PM, nah kita pilih itu, kemudian kita lakukan, kita save untuk automation ini. Artinya ketika nanti project itu berubah menjadi planning, yang pertama dia akan pindah ke current project, yang kedua kita akan create satu bot baru, dan kemudian kita akan notify PM-nya. Artinya PM sudah mulai berjalan. Nah, ini kita nantinya project itu akan masuk di dalam folder project. Kita akan bikin ada satu bot baru. Jadi kita nggak perlu membuat CPM, nggak perlu membuat bot lagi dari awal karena kita sudah siapkan template-nya. Jadi ini contoh template-nya. Template-nya di sini ada planning, execution, kemudian launch, kemudian closure, dan berbagai aktivitasnya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke bot ini. Nah, di sini kita yang upcoming tadi kita ubah menjadi planning. Oke, dia dirubah menjadi planning, dia akan masuk di sini. Nah, di satu sisi kemudian dia di dalam project muncul yang baru yaitu project beta sesuai dengan namanya. Jadi artinya ketika ini sudah mulai planning dan kemudian di sini tadi sudah di-create untuk bot yang baru yaitu project beta ini bot yang baru dan ada satu notifikasi dikirim. Dan notifikasi muncul, nah di sini ada muncul jadi tadi PM kemudian di set saya, kemudian di sini ada satu bot baru. Nah ini ada notifikasi. Artinya PM dimanapun dia nanti bahwa ini saya sudah waktunya ada satu job baru untuk mengelola project. Nah ini PM sudah mulai bekerja. Nah PM ketika mendapat notifikasi baru tadi maka PM bisa melakukan masuk ke dalam botnya. Nah di sini. Nah otomatis karena kita create berdasarkan template ini otomatis masih istilahnya masih copy paste dari template-nya. Nah PM di sini yang mulai melakukan perubahan, melakukan updating ya. Jadi misalkan activity satu ini mungkin dia akan di-assign ke siapa gitu kan, misalkan ke kemudian di sini baseline-nya kita set menjadi kapan gitu. Nah, di sini kita atur segala macamnya di dalam bot ini. Oke, mungkin kita coba balik ke yang project alpha. Nah, ini misalnya project alpha ini yang sudah kita isi ya. Nah, jadi ketika ini proyek sudah mulai dijalankan, kita sudah mulai masuk untuk pengelolaan proyeknya. Tadi kita sampaikan dalam pengelola proyek ini ada setidaknya yang dalam kesempatan ini kita akan sampaikan ada 3 macam. Yang pertama adalah terkait dengan schedule management. Jadi di sini schedule management kita menentukan ada kolom untuk baseline ya. Jadi ada kolom untuk baseline, kira-kira ini activity ini di dalam plan ini start kapan. Nah, kemudian di sini kita set untuk istilahnya dependensinya. Jadi kalau kita mungkin kalau teman-teman yang familiar dengan Microsoft Project, dia akan bisa menentukan bahwa aktivitas ini akan dilakukan setelah aktivitas yang mana selesai. Nah, kita bisa set predecessor-nya seperti ini. Jadi sebagai misal untuk activity 2 dia akan dikerjakan setelah activity 1 selesai. Nah, dan yang lainnya. Jadi kita isikan segala macam diatur di sini gitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan schedule management ini adalah kita nantinya akan melihat bahwa ini nanti selesainya di waktu kapan. Jadi kita coba masukkan di sini meskipun sudah kita set satu baseline, jadi di sini ada dari kapan sampai kapan yang harus dikerjakan. Namun di sini kita catat juga adalah kapan sebenarnya task ini selesai, yaitu kita siapkan satu kolom actual date. Jadi kolom-kolom ini adalah bisa kita customize, bisa kita sesuaikan, kita tambah, kita kurang sesuai kebutuhan kita, dan tipenya ini begitu banyak tipe kolom yang nantinya juga bisa dipilih, jadi kita bisa add di sini ada macam-macam tipe kolomnya.
baik kolom status, kolom people, kemudian kalau halnya termasuk time tracking, misalkan kita ingin menghitung berapa lama sebenarnya pekerjaan ini diselesaikan. Jadi ketika kita milih ini ada kolom time tracking, kita bisa set. Ketika kita mulai mengerjakan ini, kita set statusnya bekerja, dia akan mulai counting-nya jalan, argonya misalnya jalan. Sampai kita bilang selesai, baru dia argonya, time tracking-nya akan stop. Nah ini kita bisa gunakan, ada beberapa banyak kolom yang nantinya bisa dipilih. Oke, balik lagi ke sini, satu schedule management. Jadi kita sudah menentukan apa namanya orangnya siapa saja, kemudian baseline-nya kapan. Nah, ketika ini sudah kita set seperti ini, maka kita bisa melihat dalam format tampilan yang berbeda. Yang pertama adalah dari timeline. Jadi kita coba klik satu bentuk timeline. Nah, ini menjadi tampilan seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada planning, ada aktivitas, nah, kita bisa bahwa activity 1 ini, kemudian setelah selesai akan lanjut ke activity 2, nanti 2, nanti selesai, seperti itu. Nah ini otomatis akan di-view-kan seperti ini. Nah, sebenarnya view ini kita bisa tambahkan, ada satu add view di sini. Nah ini ada macam-macam, kita apakah ingin view dalam bentuk Gantt chart, kemudian bentuk kalender. Jadi kalau bentuk kalender seperti kayak kita kalender di Windows itu ya, atau di mobile phone, kita bisa set model seperti itu, atau model Kanban. Nah ini balik lagi tergantung familiaritas daripada kita semua sebagai penggunanya. Nah ini misalnya kita tadi adalah gunakan untuk sebagai view timeline. Jadi view timeline tampilan seperti ini. Nah, kita bisa melihat, artinya kita bisa tahu nih bahwa satu pekerjaan itu kita posisi ada di mana. Kita posisi hari ini di sini sedang aktivitas yang untuk ini. Nah, ini adalah untuk posisi dari bahasa timeline-nya. Nah, satu hal biasanya dalam satu pekerjaan ini kita tidak hanya berhubungan dengan internal tim kita saja, tapi juga bahwa ini akan kita share ke misalkan ke pemilik pekerjaan atau pihak eksternal. Nah, kita bisa share untuk tampilan timeline ini adalah ke pihak eksternal. Yaitu dalam view ini kita bisa klik, kemudian kita bisa share ya. Di sini ada kolom share. Nah, ketika kita share, sama nih, kita akan share dalam bentuk URL yang kita share ke, atau kita embed ke dalam satu website. Mungkin kita sudah punya sendiri, kita embed di situ sehingga orang lain tinggal akses ke website itu, dia ada di sana. Nah, kita misalkan kita coba ininya ya, apa namanya, untuk share ininya, tampilannya seperti apa. Nah, ketika kita Oke. Nah, artinya halaman ini kita bisa, nah, si pemilik pekerjaan atau pihak eksternal dia bisa melihat pengaturannya ada seperti ini. Berarti kita pada posisi di sini harusnya ini sudah selesai, kita bisa cek progresnya sampai di mana. Nah, ini kita bisa melihat, men-share kemudian ini ke pihak eksternal. Ini sebagai contoh, otomatis ini yang mereka yang istilahnya ini aja ya, apa namanya, view only. Jadi dia hanya melihat apa namanya, polanya pembagian pekerjaannya seperti ini. Jadi kita bisa tampilkan dalam share bentuk apa namanya untuk timeline-nya ini ke pihak eksternal atau pemberi pekerjaan. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, oke, balik lagi ke sini bahwa dalam satu pekerjaan ini, dalam bot ini kita bisa tampilkan dalam bentuk timeline dan itu bisa di-share ke pihak eksternal. Nah, berikutnya adalah di dalam schedule management ini adalah kita ingin mencatat juga terkait dengan berapa, ketika baseline-nya kita tetapkan di sini adalah 4 hari. Sebenarnya selesainya itu berapa lama gitu. Nah, ini kita bisa ada satu kolom yaitu kita actual date. Di sini kita sebuah satu automation yaitu ketika statusnya menjadi
gitu ya. Nah, ada automation di mana nantinya ketika di-trigger dengan ini statusnya dan maka dia akan merubah status actual date-nya kapan sesuai kita yang di sini. Nah, kemudian kita akan hitung juga sebenarnya setelah ini actual date-nya selesainya kapan, kita ingin menghitung berapa sebenarnya apakah kita terlambat atau kita mungkin bisa performance-nya bisa lebih cepat dari target yang ditentukan. Di sini kita ada satu kolom yang bertipe formula di mana kita di sini mencoba menghitung nih. Jadi seperti kita bermain di misalkan Excel gitu ya. Nah, di ini ada beberapa fungsi, beberapa kolom yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita akan menghitung adalah berapa sih selisihnya, yaitu kita hitung dari baseline-nya terakhir, kemudian kita bandingkan dengan actual date-nya. Jadi di sini kita ada fungsi dis, jadi kita bisa melihat di sini fungsinya ada sekian, ada banyak yang bisa dipilih, kemudian kita bisa, nah misalkan ini dis, kita bisa di fungsinya untuk apa. Oke. Terus kemudian kita set. Nah, satu ini, jadi kita nanti akan tahu berapa sebenarnya kita, apakah kita on time atau kita enggak, atau kita sebenarnya terlambat atau tidak, terlambatnya berapa hari gitu ya, atau kita lebih cepat berapa hari. Nah, seperti itu. Nah, kita coba masukkan. Kemudian yang kedua adalah selain untuk ini kita juga satu indikator ya, satu indikasi apakah ini on time atau tidak. Ini juga satu tipe formula di mana kita bisa melihat. Jadi misalkan untuk jika kolom dash atau ininya adalah lebih dari 0, which is artinya kita bisa selesai lebih cepat, lebih dulu, maka itu kita gambarkan menjadi cek hijau nih, artinya on time. Nah, atau kita ganti jika tidak, maka ini kita kasih tanda silang, berarti artinya ini adalah sudah terlambat. Nah, ini kita bisa set satu otomasi di situ. Oke, kita coba di sini untuk statusnya kita rubah menjadi done ya. Jadi di sini kita rubah menjadi done. Nah, ketika dia done, otomatis project task berikutnya dia akan berubah menjadi working on it ya. Jadi karena kita sudah set predecessor-nya, artinya ketika ini pekerjaan satu selesai, maka ada pekerjaan yang lain itu harus segera dikerjakan. Nah, ini kita bisa lakukan otomasi seperti itu. Termasuk juga nantinya adalah untuk notifikasi ke masing-masing PIC-nya. Nah, di sini otomatis kapan kita dannya? Nah, kita dan hari ini jam 2.52. Nah, maka ini otomatis akan dia cek di sini hijau. DSLF-nya, nah ini karena kita tadi kita lihat satu baseline-nya dia target selesai harusnya di tanggal 22 Mei, tapi ternyata kita bisa selesai hari ini, maka kita bisa lebih cepat nih istilahnya 5 hari. Nah, kemudian di sini otomatis statusnya menjadi on time. Nah, ini satu untuk kita coba untuk dari sisi schedule management ya. Jadi sampai di sini kita tadi mulai dari apa namanya satu project inisiatif baru ditetapkan, kemudian di-approve, maka akan membentuk satu project board yang baru di mana project manager bisa mulai bekerja, dan ini di bagian untuk schedule manajemennya. Nah, berikutnya adalah selain schedule management, kita juga akan menghitung terkait dengan effort. Nah, effort-nya itu yang kan kita seperti apa? Jadi kita coba masukkan, ada di sini ada plan effort ya. Ini satu kolom bertipe number, yaitu kita bisa masukkan ini bisa input base, kita ini mau di set berapa. Nah, kemudian ini satuannya jam atau apa, ini sama kayak tadi kita set budget ya. Jadi di sini kita coba setting, jadi di sini kita ada kasih satuannya adalah hours ya, dalam bentuk jam, misalkan kita sudah set planningnya seperti ini. Nah, tadi activity ketiga sudah selesai dengan misalkan plan effortnya ini, tapi sebenarnya effortnya berapa cepat nih? Mungkin ini dari PM, oh itu sudah selesai, oh kamu cepat nih berarti. Oh, ternyata kamu cuma effort misalkan 5 jam misalkan ya.
Nah, ini adalah kita bisa hitung untuk dari plan. Nantinya kita bisa menghitung nih bahwa ternyata performance dari masing-masing PIC ternyata bekerja lebih cepat dari yang diharapkan. Atau sebenarnya bukan demikian, tapi malah kita planningnya terlalu longgar misalkan. Nah, mungkin bisa menjadi satu evaluasi nantinya. Nah, terhadap untuk effort management ini, kita akan melihat adalah berapa sebenarnya load atau masing-masing PIC yang di-assign di dalam setiap aktivitasnya. Nah, kita bisa modelkan view ini menjadi berbentuk workload ya. Jadi ketika bentuk workload, maka kita bisa melihat masing-masing PIC ini dia loadnya seberapa besar. Kita siapkan di sini satu workload. Nah, di sini tampillah satu workload analisis daripada masing-masing PIC untuk project alpha ini. Kita bisa melihat dia bisa per week, di mana kita bisa melihat dia berapa lama. Nah, ini kita coba masukkan adalah berdasarkan effort ya. Jadi kita menghitung effort dan apa yang kita hitung yaitu kolom plan effort. Seperti tadi kita tahu ini sudah kita plot masing-masing berapa lama ini harusnya berapa lama selesai, ini sudah dilakukan oleh siapa. Nah, ini kita mengambil dari satu kolom yaitu plan effort. Nah, biasanya dalam satu minggu itu normalnya satu PIC itu dia bekerja berapa jam. Nah, ini kita bisa tentukan untuk weekly capacity-nya. Jadi misalkan kita set capacity-nya adalah 40 dengan asumsi 5 hari kerja, setiap hari masing-masing 8 jam misalkan. Kemudian sehingga kita bisa menerang jadi weekly capacity-nya adalah 40 jam. Maka di tampilan di sini akan dilihat nih, yang 16 jam berarti dia lingkaran biru, kemudian kalau ini 37 jam dia birunya sudah penuh. Nah, yang merah-merah ini ternyata dia lebih dari 40. Artinya kita di sini bisa melakukan satu monitor ataupun nanti satu mitigasinya seperti apa. Apakah memang ini hanya dikerjakan oleh satu PIC aja? Kalau memang iya tidak bisa kerjakan yang lain, berarti mungkin ini akan ada potensi untuk overtime misalkan. Itu kita bisa mulai melihat resikonya ke sana. Atau misalkan ternyata bahwa ini perlu kita adjust lagi, berarti mungkin sebenarnya effort tadi nggak perlu sampai sekian lama, mungkin kita bisa turunkan. Atau bisa dibagi bahwa satu task ini tidak dikerjakan oleh satu PIC, tapi bisa dikerjakan oleh PIC yang lain, digabung, sehingga kita bisa melihat load-nya. Sebagai misalkan di sini di kolom di week 1, 2, 3 ini adalah dari satu PIC Tiara ini dia workload-nya menjadi 58. Sementara yang lain ini masih kosong, nggak ada penugasan. Artinya satu task ini mungkin bisa di-assign berbarengan, dibagi distribusi ke PIC yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat nanti pembagiannya seperti itu. Kita rubah di botnya, otomatis nanti di tampilan di sini dia akan berubah menyesuaikan. Jadi di sini ada masing-masingnya sesuai ini. Kita bisa melihat effort dari yang masing-masing PIC yang kita kita assign. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa satu bot yang kita gunakan ini kita bisa tampilkan berdasarkan schedule manajemennya, tadi ada timeline, kemudian kita bisa tampilkan juga dalam effort manajemennya, yaitu dalam bentuk untuk workload dari masing-masing PIC-nya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kita dari sisi untuk cost management. Jadi dalam sisi cost management, satu aktivitas ini, satu proyek ini kita sudah habis cost berapa gitu kan. Nah, ini kita melihat menambahkan kolom, yaitu ada kolom kita sebut sebagai kolom expenses ya. Jadi kira-kira aktivitas ini expenses-nya berapa? Mungkin ini asumsi bahwa satu expense ini adalah kita sudah fix gitu ya. Jadi misalkan aktivitas ini sekian, aktivitas ini sekian, sekian. Nah, itu. Nah, kita sebagai contoh kita masukkan angka-angka seperti ini, kemudian ini adalah untuk biaya apa? Nah, mungkin kita ada cost tab-nya ini berbentuk seperti combo ya. Kita drop down, jadi kita apakah dia pekerjaannya apa, untuk pengeluaran apa, kita bisa masukkan di sini. Ini customizable, artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita.
Nah, dari sini cost ini kita bisa membuat beberapa tampilan ya, yaitu yang pertama kita coba buat tampilan yaitu dalam bentuk chart ya. Nah, dalam bentuk chart ini adalah kita ingin tahu nih bahwa dalam satu pekerjaan ini cost kita itu distribusinya itu kemana aja. Jadi di sini distribusinya adalah 41% adalah untuk cost type management. Nah, kemudian 32% adalah terkait direct work. Nah, ini kemudian terkait dengan material sebesar 24% atau 62.500. Nanti kita bisa tahu bahwa sebenarnya cost kita besarnya di mana sih? Oh, cost kita itu besarnya adalah di bagian manajemen atau mungkin di bagian transportasi ternyata hanya 4.500 misalkan. Nah, ini kita bisa melihat monitor di sini. Atau kita bisa tentukan juga adalah bagaimana untuk trackernya ya. Jadi kita bisa modelkan dalam bentuk misalkan di sini line chart, yaitu spend yang expense yang sudah kita keluarkan. Jadi tadi kita lihat bahwa untuk activity 1 tadi cost expense-nya misalkan 3.000, kemudian yang di yang di activity 2 tadi 5.000, kemudian yang di berikutnya tadi ada 5.000 juga. Nah, ini kita cost ya sudah kita keluarkan berapa. Nah, ini kita bisa trace gitu. Artinya kita bisa melihat ternyata cost yang sudah kita keluarkan ada di sini, kita coba bandingkan dengan yaitu di sini adalah tadi total budget untuk menjalankan proyek ini. Jadi kita bisa set di sini satu baseline, yaitu kita buat benchmark lain, yaitu di sini baseline-nya berapa sih? Misalkan untuk proyek Alpha ini 250.000, atau mungkin tadi proyek kita set yang lain. Nah, ini kita bisa tentukan. Jadi benchmark-nya di angka berapa. Sehingga kita bisa lihat monitor. Ketika kita di sini, oh ini masih pengeluaran di sini nih. Jadi kita masih istilahnya on track ya. Jangan sampai ketika kita sudah membuat satu monitor ini, kemudian ini ternyata pemakaiannya ternyata sudah tinggi, melebihi dari budgetnya. Nah, memang coba lihat kita di sini adalah ini kita lihat dari kolom expand. Artinya ini mungkin yang sudah kita define di awal dan baru ini artinya kita keluarkan ketika ini status sudah ada. Bisa jadi kita mungkin akan gunakan ini satu kolom baru lagi, misalkan kita bisa add untuk kolom bertipe number. Nah, misalkan di sini adalah untuk kita buat data actualnya berapa, ya kan? Kita bisa tentukan di sini actualnya berapa. Artinya secara di sini kita anggarkan misalkan 3.000, mungkin actual ini hanya 1.000 misalkan. Kita bisa set di sini. Oh, ternyata di sini berapa? Kita catat di sini misalkan 4.000. Jadi kita bisa lihat. Nah, ketika ini sudah kita tentukan ini berdasarkan actualnya, maka mungkin tadi yang di cost monitoring tracker ini kita bisa set ya. Jadi bukan expand lagi, tapi kita berdasarkan actualnya. Nah, kita lihat tadi actual sini. Atau mau kita tampilkan dua-duanya. Nah, kita bisa melihat nih, yang biru itu adalah untuk plan-nya, yang kuning ini adalah actual-nya. Jadi kita bisa lihat nih secara cost untuk ininya ya, untuk pengeluarannya sudah kita selama menjalankan proyek ini. Ini yang kita untuk cost manajemennya. Jadi sampai di sini dalam satu bot yang sama ini, di mana user bisa bekerja, tim bisa berkolaborasi, kita bisa menampilkan ini dalam melihat dari beberapa angle ya. Yang pertama schedule manajemennya, yang kedua terkait dengan effort manajemennya, yang ketiga ada terkait dengan untuk cost manajemennya. Nah, ini kita bisa lakukan di situ. Nah, terakhir adalah bahwa ketika kita sudah mengelola ini, biasanya kita akan menampilkan ini dalam suatu dashboard ya. Karena ini yang akan kita share, kita akan melihat monitor bareng-bareng nih, misalkan dengan steering committee atau dengan stakeholder yang lain. Nah, kita coba di sini sudah kita siapkan untuk dashboardnya ya.
Oke, nah di sini kita sudah siapkan dashboardnya, di mana di dashboard ini sebenarnya kita satu plug and play, jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini. Kita ingin menampilkan apa, kita bisa membuat, jadi istilahnya kalau di dalam dashboard ini adalah berbentuk widget. Jadi di masing-masing widget kita ingin menampilkan informasi apa saja, kita bisa tentukan di sini. Oke, misal ini kita tampilkan tadi yaitu terkait dengan untuk schedule manajemennya ya. Schedule management di sini kita bisa melihat untuk overview-nya dari proyek ini progresnya sampai di mana sih gitu kan. Kemudian periode sampai kapan, progresnya sampai di mana gitu. Kemudian dari sisi yang sudah selesai itu trennya itu kita terlambat atau kita lebih cepat. Nah, ini misalkan kita rata-rata lebih cepat 2,6 hari. Kemudian dari yang sudah selesai itu berapa persen yang on time, berapa banyak yang terlambat, kita bisa tampilkan juga di sini. Nah, kemudian tadi secara timeline kita show juga, kemudian bagaimana dari effort. Nah, dari effort kita tampilkan juga untuk sisi workload-nya, sehingga ini bisa nantinya akan terlihat langsung dalam satu screen, kita bisa melihat performansi daripada untuk project ini. Nah, kita juga bisa melihat sebenarnya antara plan dan actual effort-nya. Ya. Jadi ini kita sudah tadi yang untuk plan effort-nya berapa jam, nah ini untuk yang sudah selesai, sudah ada isinya, maka sekian. Untuk tahapan berikutnya baru di plan aja karena memang belum ada untuk yang sudah actual sudah selesai. Ini kita bisa melihat progresnya, performasinya sebenarnya seperti apa. Oh ternyata untuk apa namanya actualnya ternyata lebih dari yang kita planningkan atau ternyata sama. Nah, ini berarti satu performance penjalankan project yang bagus. Nah berikutnya adalah dengan cost management tadi. Ya, untuk cost management kita coba nantikan bahwa ini cost itu kita distribusinya kemana saja, kemudian sebagai budget trackernya posisi itu sekarang kita di mana dibandingkan dengan untuk baseline ininya ya, baseline apa namanya untuk anggaran project itu sendiri. Jadi ini sudah apa namanya kita tampilkan dalam bentuk dashboard. Kalaupun kita ingin menambah yang widget yang lain, kita bisa add di sini. Kemudian kita bisa pilih, kita ingin menampilkan informasi apa yang akan kita coba sampaikan. Apakah itu time tracking, apakah mungkin ada kalender, apakah kita bikin satu chat yang lain, atau mungkin kita di sini ingin menampilkan hal yang istilahnya apa ya di luar ini, misalnya kita bisa menambahkan ada quote. Nah, di sini nih. Jadi misalkan dalam quote ini kita mau menampilkan ada quote-quote tertentu, kita bisa juga atau kita masukkan satu video atau kita bisa embed apapun di dalam dashboard ini sehingga tampilannya tidak hanya untuk ini saja yang schedule, effort, kemudian cost, mungkin kita bisa tambahkan yang lain. Nah, ini kita ada beberapa yang bisa ditampilkan ya dalam dashboard ini. Oke, nah di sini kita coba set biasanya biar tampilannya agak menarik. Kita coba nah ini kita view ya. Jadi ketika dalam ini tadi edit mode, jadi kita view mode. Nah ketika ini view mode, kita coba misalkan dalam TV mode ya. Nah ini kita otomatis bisa kita taruh di salah satu screen di kantor atau di mana, sehingga kita bisa melihat profil daripada ini apa namanya pengerjaan proyek ini. Nah ini kita bisa lihat tadi berapa effortnya segala macam, kemudian plan actual effortnya, kemudian cost manajemennya seperti apa. Nah ini kita tampilkan dalam bentuk dashboard. Oke. Coba balik lagi ke light mode. Nah, kita balik lagi ke project. Oke. Nah, disinilah kemudian kita sudah project ini sudah ditampil di
dieksekusi oleh tim, kemudian dari sisi pihak eksternal dia bisa melihat progresnya sampai mana, dan dashboard tadi juga bisa di-share ke ke pemberi pekerjaan sehingga pemberi bisa melihat progres sampai mana, apakah on track ataukah akan ada potensi delay atau ternyata bagaimana. Nah, ini kita bisa share ini semua. Nah, oke. Sampai di sini untuk pengelolaan project manajemennya, dan silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Cantumkan berikut ini. Oke, sudah terlihat ya Pak, Bu? Demikian acara seminar pada hari ini. Semoga seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penyelenggaraan webinar kali ini. Sampai jumpa di acara webinar PTE di Indonesia selanjutnya. Terima kasih, akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Hi everyone, Dan here. Today, I'll show you how Monday.com will help you thrive while working remotely. Let's take a look at some key workflows to keep your team in the loop. First, we have our weekly schedule. Knowing who works when is crucial to stay organized, especially when working remotely. On this board, weeks and days are broken down into groups and items. Thanks to these people columns, we can fill in our schedule by assigning team members to each time slot. From there, users can coordinate shift changes by communicating in the update section. Next up, a meetings board. In this case, line items represent our various meetings, and recaps are posted in the update section. Need to watch a meeting you missed? No problem. By adding our Zoom integration, you can sync recordings automatically. With our meeting hub established, team members from all time zones will remain in the know. Speaking of time zones, let's take a look at our company directory. On this board, we've added a world clock column to track the local time for each employee. We've also added a location column to see where everyone's located on the map view. By adding About Me's in the update section, your team can get to know each other without ever meeting in person. With our workflows established, let's add a dashboard to track goals and progress at a high level. We'll start by adding a time tracking widget. This will combine times logged by each user into one succinct view. Next, let's throw in a chart widget to ensure we're hitting our KPIs. Finally, we'll set up a battery widget to track our progress as a team. As you can see, thanks to dashboards, your remote team will see all the info they need at a glance. Last but certainly not least, it's time to let our company culture shine. Who said boards can't be fun? Maybe you want to host a show and tell for pets. Or share recipes with your culinarily challenged friends. Or create a database of work from home tips. One thing's for certain, working remotely does not mean sacrificing culture. There you have it. Thanks to Monday.com, you'll be able to thrive whether you're working from here, or even here. That's it for now. Click here for more tips on working remotely and all things Monday.com.